Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membawakan pembahasan mengenai LKM 11 Biokimia 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Ani Prastiari, NIM 18130311027, kelas 5B Pendidikan Kimia. Untuk soal yang pertama, jelaskan mengapa asam nukleat merupakan molekul yang membuat organisme hidup dapat memproduksi komponen-komponen kompleksnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, asam nukleat berfungsi untuk menyimpan informasi genetik. Sel itu mengkodekan informasi ke dalam asam nukleat, sehingga sekuens asam nukleat dapat membentuk protein, mereplikasi diri, atau ditransfer ke nukleus. Asam nukleat ini menentukan karakteristik dari semua sel hidup, dan karakteristik ini diturunkan ke generasi selanjutnya. Untuk soal nomor 2, jelaskan mengapa asam nukleat terdapat dalam semua sel dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam biosintesis protein. Asam nukleat ditemukan di semua sel termasuk bakteri, archaea, mitokondria, kloroplas, dan virus. Semua sel hidup mengandung kedua DNA dan RNA, sedangkan virus itu hanya memiliki salah satunya. Asam nukleat sangat penting dalam biosintesis protein karena DNA dan RNA berperan dalam sintesis protein. Proses sintesis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh, yang mana peran DNA dan RNA menjadi penting karena memiliki keterlibatan dalam proses sintesis protein. Soal nomor 3, jelaskan mengapa asam nukleat disebut senyawa-senyawa polimerik dan sebutkan komponen-komponen bila asam nukleat dihidrolisis secara sempurna. Nah, asam nukleat merupakan polimer molekul yang sangat besar yang terdiri dari unit yang lebih kecil berulang kali. Unit-unit kecil dari polimer ini disebut dengan monomer. Monomer asam nukleat adalah nukleotida. Hidrolisis DNA menghasilkan gula deoksiribosa, fosfat anorganik, dan 4 basa nitrogen heterosiklik. Hidrolisis RNA menghasilkan gula ribosa, fosfat anorganik, dan 4 basa nitrogen heterosiklik. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh dari basa nitrogen heterosiklik. Itu ada timin, ada sitosin, ada adenin, dan ada guanin. Sebutkan komponen-komponen asam nukleat berikut. Nah, pada gambar yang berwarna krim ini merupakan grup fosfat. Gambar ini merupakan gambar gula pentosa, dan ini merupakan basa heterosiklik. Dan selanjutnya itu gambar yang ini merupakan gambar susunannya dalam rantai DNA. Itu jika C berikatan dengan G, jika A berikatan dengan T berikatan dengan A, dan jika G berikatan dengan C. Untuk soal nomor 5, jelaskan perbedaan nukleosida dan nukleotida. Nah, perbedaan yang paling mendasar itu terlihat dalam unsur penyusunnya. Ini merupakan gambar rumus struktur dari nukleotida, sedangkan ini merupakan gambar dari rumus struktur nukleosida. Nah, dari gambar rumus struktur itu kita dapat melihat bahwa perbedaannya, bahwa nukleotida itu tersusun atas gula, fosfat, dan basa nitrogen, sedangkan nukleosida tersusun atas basa nitrogen dan gula saja tanpa fosfat. Soal nomor 6, tuliskan rumus struktur dari UMP dan CMP. Nah, gambar ini merupakan rumus struktur dari UMP, yang mana singkatan dari UMP ini adalah uridin monofosfat. Dan gambar ini merupakan rumus struktur dari CMP, yang mana CMP merupakan singkatan dari stidin monofosfat. Soal nomor 7, jelaskan biosintesis berikut. Nah, dari gambar itu dapat dijelaskan bahwa ianosin
monofosfat diubah menjadi guanosin monofosfat. Nah, langkah pertama yang dilakukan dari membatasi laju biosintesis de novo nukleotida guanin dari EMP. Nah, IMPDH itu adalah pengatur kumpulan nukleotida guanin intraseluler dan oleh karena itu penting untuk sintesis DNA dan RNA, transduksi sinyal, transfer energi, sintesis glukoprotein, serta proses lain yang terlibat dalam polimerase seluler. Soal nomor 8, jelaskan mekanisme berikut. Ini merupakan gambar dari mekanisme replikasi genetika. Mekanisme replikasi DNA. Untuk mekanismenya yang pertama, diawali dari 2 untai DNA. Yang selanjutnya, enzim topoisomerase akan mencegah kedua untai DNA agar tidak terlalu kuat berikatan. Selanjutnya, enzim helicase akan memisahkan kedua untai dan setiap untai akan digunakan sebagai cetakan. Yang keempat, DNA polimerase digunakan untuk membentuk DNA dari cetakan yang sudah ada. Yang selanjutnya, primase menghasilkan untai pendek RNA yang mengikat DNA untai tunggal untuk memulai sintesis DNA oleh DNA polimerase. Tahap selanjutnya ada DNA ligase, itu digunakan untuk menyambungkan dua untai DNA. Nah, yang terakhir itu leading strand direplikasi secara kontinu dengan arah yang sama seperti garpu, sedangkan lagging strand direplikasi secara diskontinu dengan arah yang berlawanan yang membentuk Okazaki fragment atau hasil dari pembentukan leading strand. Untuk soal nomor 9, sebutkan fungsi dari nukleotida. Nukleotida mempunyai peran penting dalam metabolisme di tingkat dasar dan seluler. Nukleotida mengandung energi kimia dalam bentuk nukleotida trifosfat yang berupa ATP, GTP, CTP, dan UTP. Nah, paket energi ini di sel-sel badan manusia dan itu tersebar dan menyediakan energi untuk fungsi metabolisme seperti sintesis asam amino, protein dan membran sel dan organel, menggerakkan sel dan organel, serta pembelahan sel melalui mitosis dan meiosis. Untuk soal nomor 10 itu diberikan artikel itu disuruh untuk membahas tentang biodegradable natural polymer based NGS for drug or nucleic acid delivery. Nah, pada artikel itu menjelaskan tentang studi polimer alam yang digunakan untuk membawa asam nukleat. Berdasarkan asalnya, polimer yang dapat terurai secara hayati diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu polimer yang terjadi secara alami yang dapat terurai secara alami dan polimer sintetik yang dapat terurai. Polisakarida itu misalnya kitoson, puluan, dekstran, asam hyaluronat, alginat, heparin, dan kondroitin sulfat, serta protein, termasuk dalam kelas polimer biodegradable polymer. Sekian pembahasan mengenai LKM 11 yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.